Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.2. Kaitan modul 1.1 dengan modul 1.2. Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam penerapan nilai dan peran guru penggerak di sekolah. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa, momen paling menantang dan mencerahkan bagi saya ketika mempelajari modul 1.1 adalah pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berhamba pada murid. Artinya bahwa pendidikan harus berpihak pada anak dan guru bertugas untuk menuntun tumbuh hidupnya kodrat anak. Mendidik itu harus menyeluruh atau holistik. Jadi, guru harus bisa melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga terhadap murid-murid. Momen paling menantang dan mencerahkan bagi saya ketika mempelajari modul 1.2 adalah saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran saya agar tujuan menuntun anak dalam membentuk profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Guru penggerak mempunyai peran dalam memajukan pembelajaran di kelas maupun menggerakkan komunitas pendidik di sekolah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Dalam hal ini, peran guru dalam memajukan pendidikan tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus bekerja sama dengan pihak lain. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dengan memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya sebagai guru harus bisa menerapkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid maupun sebagai bagian dari komunitas sekolah yang harus bisa membawa perubahan dan menjadi pemimpin pembelajaran. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Semula kegiatan mengajar yang saya lakukan hanya berupa transfer ilmu, ketuntasan materi, hasil belajar anak berupa nilai, dan sebagainya. Perubahan paradigma pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa harus menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa menuntun dalam mengembangkan potensinya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, memusatkan pembelajaran pada murid sebagai subjek pelakunya, serta saya harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam keseharian saya. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran dan murid tinggal menerima, menghafal materi dan bahan ajar yang guru berikan. Keberhasilan murid hanya dilihat dari seberapa besar mereka bisa mendapatkan angka tertinggi dari tes kognitif yang dilakukan dengan indikator yang sama rata. Refleksi yang saya lakukan hanya sebatas dari hasil tes siswa saja, bukan dari proses pembelajarannya. Sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Jadi, setiap pembelajaran yang saya lakukan harus berpihak pada mereka. Peran guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun murid dalam mengembangkan potensi, kreativitas, kemampuan berpikirnya berdasarkan kodrat alam dan kodratnya zaman. Refleksi yang saya lakukan harus mencakup keseluruhan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian melakukan tindak lanjut pada hasil refleksi tersebut. Penerapan ke depan. Sekarang saya berpikir bahwa saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, melibatkan murid dalam penetapan aturan dan kesepakatan kelas, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga akan terus melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan
dan menerapkan nilai-nilai peran guru sebagai guru penggerak. Saya juga akan senantiasa berkolaborasi dan mendorong rekan guru dan warga sekolah untuk terus memajukan pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ekstrakurikuler dan kokurikuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.